Berarti hari ini dipanggil sebagai sebagai terundang. Undangan Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo. berarti hari ini dipanggil Sebagai terundang. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Kita cek ada nggak namanya Rismon Hasiholan Sianipar, ada nggak? Not found on campus search and nggak ada guys. Karena memperjuangkan kebenaran. Ayo teman-teman, siapa yang mau seperti Rismon ini? Siapa yang mau dirinya atau mukanya seperti Rismon ini? Ayo, siapa yang mau? Yang mau jadi Rismon baru gitu lah, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, yang mengaku sebagai ahli digital forensik jebolan Yamaguchi University ya. Semakin kesini semakin banyak netizen yang melakukan cross check dan si Rismon sepertinya semakin terdesak ya. Kenapa demikian? Karena terbaru nama Rismon di cross check oleh salah seorang netizen di web resmi Yamaguchi University ya, atau Universitas Yamaguchi. Sialnya, namanya si Rismon tidak muncul, teman-teman. Aduh mon gayamu aja ya kan, nyerang-nyerang Pak Jokowi ya. Lantas kalau sudah begini, siapakah yang sebenarnya ijazahnya palsu? Aduh mon. Selain itu teman-teman, setelah diperiksa kemarin ya kan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, si Rismon dalam konferensi pers di depan ruang penyidikan itu telah membuat seorang jurnalis ya kan pusing 7 keliling sampai ingin makan racun tikus. Karena pusing dengan jawaban Rismon yang di luar nurul. Harus makan Paramek 2 kerdus katanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. berarti hari ini dipanggil Sebagai terundang. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo. Ayo, tebak-tebakan yuk. Apa yang dipikirin oleh Mbak wartawannya? Aduh, sampai kayak gitu loh, wartawan sampai memberikan ekspresi seperti itu. Itu sebuah apa ya? Sebuah gestur ya, mimik yang ya kita tahu sendiri lah, nggak usah lah saya sebutkan apa yang ada dalam hati si wartawan ketika mendengar jawaban dari si ahli digital forensik abal-abal ini. Oke, kita saksikan lagi sekali lagi ya video yang sama yang diupload oleh netizen yang berbeda. Ini dia. berarti hari ini dipanggil Sebagai terundang.
Undangan dong. Iya. Klarifikasi tentang berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada Coba perhatikan Mbak wartawan wawancara Rismon yang keluar dari pemeriksaan. Emang ya, apa namanya, netizen ini ada aja, tahu aja gitu ya, celahnya itu di mana, lucunya di mana gitu loh. Ini mudah-mudahan saja Mbak ini tidak berasal dari media tempe, karena kalau Mbak ini seorang jurnalis yang berasal dari media tempe, yang kita tahu bersama media tempe itu afiliasinya kemana gitu kan. Tahu si wartawannya di lapangan seperti ini, itu bisa dipecat ya. Patut diduga bisa dipecat. Mudah-mudahan Mbak ini tidak berasal dari media yang afiliasinya itu ke apa namanya, orang-orang songong itu ya. Lanjut. Sekarang Cece Sumantri ini, sang Prof ini, kita cek dia Maguchi. Apakah dia, karena dia tahun 98 kan alasannya teman-teman kan 2006 itu polusi apa. Ini lebih di bawah lagi, lebih angkatan. Ada guys, studies on fertility and genetics. Ini apa ya, pertanian ya kayaknya. Oke. Tahun 1997, bukan 98 malahan. Gimana Mon? Apa kabar? Ya. Luar biasa ini situasi ini. Oke. Kita cek. Ada nggak namanya Rismon Hasiholan Sianipar? Ada nggak? Not found on campus search and nggak ada guys. Aku copy lah ya namanya di sini. Jangan sampai kalian pikir aku ketiknya sembarang. Cek. Not found. Clear guys ya. Clear. Rismon itu pembohong. Rismon itu tidak bisa kita percaya karena dia tidak mempertanggungjawabkan tesis dan disertasinya yang dia bilang hebat dari Jepang. Kalau data intelijen itu sudahlah, jangan bohong-bohongi kita lah. Ya guys, Anda bisa nilai sendiri, silahkan terserah. Kalau ada yang hal-hal yang kurang berkenan atau analisa Anda mungkin jauh lebih hebat, silahkan tulis di kolom komentar, berikan saya masukan. Saya mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang sudah share ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana setelah melihat ya, dan ini adalah yang kesekian kali yang dilakukan oleh seorang netizen ya, dulu Joshua Sinambela, ya kan, itu bukan seorang netizen tetapi seorang pakar ahli telematika, benar-benar ahli telematika, ahli digital forensik, dan sudah melakukan banyak upaya untuk membuktikan, untuk melakukan pelacakan terhadap ijazah si Rismon di Universitas Yamaguchi ya, baik S2 maupun S3-nya. Dan yang barusan kita lihat ini dilakukan oleh seorang netizen lain, lebih tepatnya adalah seorang konten kreator melalui web resmi Yamaguchi University. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya kan. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira ya kan? Kira-kira yang sebetulnya ijazahnya palsu itu siapa? Kalau menurut saya sih memang selama ini pepatah maling teriak maling itu tetap berlaku gitu ya. Rasain lemon habis ini ya kan, habis menghadapi persoalan hukum terkait tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, kau habis ini juga akan ya kan menghadapi tuduhan atas ijazah palsumu sendiri. Lanjut. Salam waras. Nah, kemarin itu Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya untuk atas laporan dari seorang yang bernama Joko Widodo yang merasa harga dirinya dan dilecehkan dan dihina dan difitnah oleh sekelompok orang yang adalah termasuk juga yang terlapor. Jadi sekarang ini dengan berat hati si Rismon ini memenuhi klarifikasi, karena rugi banget bagi dia kalau tidak memenuhi klarifikasi ini. Jadi
untuk menyatakan apa benar dia ada di situ apa tidak. Kemudian sekarang ini banyak juga ya framing-framing yang masih berkeliaran bahwa Mabes Polri itu melakukan kesalahan. Oh, katanya ijazahnya itu tidak di lab dengan semestinya. Karena kalau di lab itu mesti ditunjukkan ke masyarakat, ini cara kerjanya, ini kayak ini. Ya nggak gitu juga, Bahlul. Nah, ini kan kerja Polri itu yang penting ada klarifikasinya. Nah, jadi sudah benar sekali bahwa apa yang dikerjakan oleh Mabes Polri. Tapi kan mereka ini membela diri, framing-framingnya itu untuk membela diri bahwa mereka itu tidak salah. Yang awalnya mereka itu dengan getolnya menyatakan 100%, 1000% bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah sekarang ini sudah bergeser. Bergesernya kemana-mana itu. Dari apa? Sekarang sudah skripsi, mulai dari apa tuh? Ijazah SMA yang tidak ada, SMP yang tidak ada, kemudian ari-ari Jokowi juga tidak ada. Jadi mereka itu ya namanya orang membela diri silahkan. Tapi masyarakat setelah Mabes Polri itu merilis bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan keasliannya, sangat identik dengan asli, ya begitu deh. Masyarakat hanya menunggu kepastian baju oren dari rombongan Responsi Hanifar, Roy Suryo, Panci, dan Riza Fadilah. Ganteng loh. Jadi tenang-tenang aja. Jadi buat masyarakat lihat aja aksi-aksi mereka ya sebagai hiburan di media sosial. Oke. Terakhir, seperti di akhir statement saya selalu mengatakan kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya tuh dimain-mainkan seperti orang-orang ini. Dadah, salam waras. Gimana menurut teman-teman? Masih percayakah kalian bahwa orang yang satu ini yang mukanya kalau saya ingat-ingat mirip siapa gitu ya, ternyata mirip Chris John. Seorang petinju legendaris Indonesia ya, tahun 2000-an lah, sampai 2000-an, ya tahun 2000-an, 99 akhir sampai tahun 2000-an ya. Kita tahu bersama dia bernama Chris John, sama-sama berasal dari Sumatera Utara ya, dari Batak. Dan saya melihat si ahli digital forensik abal-abal ini kurang lebih mirip Chris John. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh netizen barusan, saya sependapat ya. Jadi jawaban Rismond pada saat diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, jawabannya hanya lawak saja, sehingga tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, ya kan? Karena kok bisa begitu, Bang? Iya, karena dalam pemeriksaan ya, yang informasi yang saya dapat, ini orang nggak bisa memberikan klarifikasi ataupun sanggahan yang membuat dirinya tidak dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ini sih berdasarkan informasi yang saya terima. Saya nggak tahu benar ataukah salah ya. Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya. Lanjut. Menyimak perbincangan antara Dr. Rismond dengan Refli Harun semalam. Jadi Dr. Rismond diperiksa selama 6 jam. Banyak yang dia jawab nggak tahu. Ya, itu bukan kemampuan Anda. Dijawab polisi kok nggak tahu semua. Ya, semakin mendekatkan Anda. Berarti kalau kayak gitu, semakin Anda tidak menjawab tidak tahu, maka hak Anda untuk klarifikasi dianggap sudah dilaksanakan. Makanya kalau misalnya Anda nanti ternyata ditingkatkan statusnya, baik RS, Dr. Tifa maupun Dr. Rismond, ya polisi juga menjawab nggak tahu. Nah, apa yang saya bilang tadi, ya kan? Kalau ketika dimintai klarifikasi oleh penyidik, ya kan, itu bagian dari apa namanya ya, sebuah skenario memang ya, yang memang ditujukan untuk meminta keterangan ya, baik itu sanggahan maupun dukungan, ya kan?
pokoknya keterangan lah terhadap seorang saksi. Jadi diberikan kesempatan bagi saksi ini untuk menyangkal dan lain sebagainya. Nah, kalau ketika dipanggil ya oleh penyidik sebagai seorang saksi, tetapi dari sekian banyak pertanyaan yang diberikan oleh penyidik jawabannya tidak tahu, maka ia berpotensi penyidik juga akan cepat menaikkannya menjadi tersangka. Ya, ketika ditanya, dia juga nggak tahu. Mon, kasihan kali aku sama kau ini, ya kan? Udah habis ini di penjara gara-gara menuduh Jokowi ijazahnya palsu, ya kan? Habis itu kau juga akan menjalani proses hukum, ya, terkait ijazahmu sendiri yang ternyata juga patut diduga palsu. Karena memperjuangkan kebenaran. Ayo teman-teman, siapa yang mau seperti Rismon ini? Siapa yang mau dirinya atau mukanya seperti Rismon ini? Ayo, siapa yang mau? Yang mau jadi Rismon baru gitu lah, siapa? Ayo, siapa yang mau? Kalau saya enggak sih. Dan juga anak dan keluarga saya sih enggak ada ya. Enggak dibolehkan, ibarat tuh mukanya seperti Rismon atau lagi kelakuannya seperti Rismon, saya enggak membolehkan. Terus kata pendukung Rismon, pemuji Bapak Jokowi, pendukung Anies katanya, kita itu katanya ingin seperti Rismon itu karena apa? Keberaniannya katanya. Karena keberaniannya katanya. Misalnya kan kata netizen yang itu pendukung Rismon kan, pemuji Bapak Jokowi pasti begitu. Kita mendukung Rismon itu karena keberaniannya katanya. Keberanian di mana? Keberanian apanya? Aduh. Jadi gini ya, sama ceritanya begini, saya ceritakan guys ya. Ini ada orang mempunyai kolam besar. Nah, kolam besar ini kita cerita dulu guys ya. Nah, keberanian Rismon itu sama seperti ini. Nah, orang mempunyai kolam besar. Terus di kolam itu, yang pemilik kolam itu menaruh berpuluh-puluh bibit buaya. Ya, buaya besar dalam kolam itu. Nah, Rismon tidak tahu itu. Datanglah Rismon dengan penelitiannya melihat kolam yang tenang, Kata Rismon, ya aman nih kolam ini, tidak ada apa-apanya, tidak ada predator kata. Tapi kata yang pemilik kolam, jangan coba-coba bercebur, karena di kolam itu banyak buayanya, buaya besar, buaya yang ganas-ganas banyak situ. Nah, itu yang pemilik kolam. Nah, yang membuat kolam, yang menaruh buaya di situ mengatakan begitu sudah kepada Rismon. Nah, sama seperti itu ceritanya, keberanian Rismon itu seperti itu. Nah, ini diistilahkan ya peribahasanya. Jangan coba-coba bercebur karena banyak buayanya. Kata yang pemilik kolam ini sudah menjelaskan. Terus kata tetangga-tetangga, orang-orang, jangan, itu di situ banyak buayanya. Tapi kata Rismon, oh, berdasarkan keyakinan saya, hasil penelitian saya lihat tidak ada gelembung-gelembung kalau di dalamnya ada buaya. Itu menurut keyakinan Rismon lagi. Jadi karena menurut keyakinan dia kan, karena katanya hasil penelitiannya, keahliannya melihat di dalam kolam itu tidak ada pergerakan air, tidak ada gelembung-gelembung, bahwa di dalam itu ada buaan, ada predator. Padahal sudah dijelaskan, pihak lain menjelaskan jangan, tuh ada buayanya banyak. Terus yang pemilik kolam juga mengatakan itu di situ banyak buayanya. Yang jelas-jelas bikin kolam menaruh buaya di situ. Tapi jadi dipercaya karena apa? Rismon berdasarkan hasil keyakinannya gitu. Sama seperti itu. Jadi keberanian Rismon ini keberanian yang ibaratkan itu apa ya? Yang konyol gitu lah. Jadi keberanian itu keberanian konyol aja sebenarnya. Masuklah Rismon ke dalam kolam itu. Akhirnya apa? Dipelintir kan sama buaya. Ini istilahnya. Terus ada lagi katanya pendukungnya lagi. Karena kepintarannya katanya. Ya,
karena kepintaran di mana gitu loh. Orang pintar itu juga harus punya logika. Tidak bisa juga ibaratkan tuh semata-mata pintar-pintar karena pendidikannya, tapi kalau Anda punya logika juga percuma juga pintar. Menganalisis salah. Di mana? Ibaratnya melakukan analisis, tapi ibaratnya bukan barang dianalisis. Ya, pintarnya di mananya gitu loh. Jadi sama seperti itu. Jadi akhirnya apa? Menganalisis ibaratkan tuh yang bukan barangnya yang harusnya dianalisis. Itu kan sama juga dengan namanya bego, bego. Jadi kekonyolan dan kebegoan itu menjadi satu gitu loh. Nah, sudah dijelaskan orang masih tidak percaya. Itulah tetap ngotot karena keberaniannya itu gitu loh. Nggak berdasarkan keyakinan aja. Jadi akhirnya apa? Keberaniannya itu karena kekonyolannya, kepintarannya itu karena kebegoannya gitu loh. Ayo, siapa yang mau seperti Rismon ini? Ayo. Yang mukanya seperti Rismon itu siapa? Kira-kira yang mau saya? Kalau saya enggak lah. Di sini saya tidak ada ya tujuan menghina fisik, enggak ada. Kita cuma mengata-ngatain aja. Aduh, komentarnya Mas Ian Jibril ya, bikin gimana gitu. Ya, saya tidak akan mengomentari pernyataannya Mas Ian Jibril teman-teman ya, karena kita ketahui bersama ya, barusan sudah kita dengar bareng-bareng dan gak ada yang perlu saya komentari karena kocak dan saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan gitu. Nah, saya tertarik dengan pernyataan si Rismon yang di bagian depan tadi ya kan, yang katanya ya kayak gimana gitu. Menurut teman-teman gimana pernyataan si Rismon yang dikomentari oleh Mas Ian Jibril barusan ya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu netizen yang mengomentari jawaban Rismon saat dicecar banyak pertanyaan dari penyidik ya. Sepakat dengan netizen tersebut ya. Dia mengatakan bahwa nanti ketika status Rismon naik jadi tersangka, maka jangan banyak protes ya. Karena saat diklarifikasi, jawaban Rismon ini lebih banyak menjawab tidak tahu. Inilah kualitas seorang ahli digital forensik keluaran Yamaguchi University. Cuma abal-abal ya kan. Karena kita itu sudah bisa ngelihat loh ya, dari cara berbicara, dari pola berpikir ya, dari metodologi ya dalam menentukan pendapat begitu ya, dalam mengambil kesimpulan. Itu kita bisa melihat gitu loh, ini orang ini lulusan dalam negeri ataukah luar negeri. Kalau saya kok nggak ngelihat ya indikasi-indikasi bahwa si Rismon ini merupakan jebolan dari Jepang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.